Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Sajida Ridwan, kelas 11 GP1. Oke, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas D.2.41 demonstrasi kontekstual. Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Farah Sajida Ridwan, kelas 11 Geologi Pertambangan 1, nomor absen 13. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya tujuan saya membuat video pembelajaran ini. Jadi tujuan video pembelajaran saya ini terdapat dua hal. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami peralatan dan perlengkapan geologi apa saja yang pastinya digunakan dalam penelitian di jurnal tersebut. Yang kedua, mengetahui dan memahami peralatan dan perlengkapan tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran apa dalam penelitian di jurnal tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memasuki materi pembahasan. Untuk materi pembahasan yang pertama adalah mengenai peralatan dan perlengkapan geologi apa saja yang pastinya digunakan dalam penelitian di jurnal tersebut. Baik, langsung saja. Berikut adalah peralatan serta perlengkapan geologi yang digunakan. Jadi untuk peralatan yang digunakan antara lain yang pertama adalah kompas geologi, kedua palu geologi, ketiga kamera, keempat peta topografi, kelima GPS Garmin atau GPS esensial yang terletak di handphone, dan yang keenam adalah pita atau tali ukur. Lalu perlengkapan yang digunakan antara lain seperti tas lapangan, papan scanner, pulpen, pensil, alat tulis, kertas, dan lain-lain. Oke, langsung saja masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu peralatan dan perlengkapan tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran apa. Oke, next. Jadi yang pertama adalah peralatan kompas geologi. Bisa dilihat pada gambar di PPT ini adalah gambar kompas geologi. Kompas geologi digunakan untuk mengukur arah atau azimut pada suatu titik ataupun kelurusan struktur, mengukur kemiringan lereng maupun mengukur jurus ataupun kedudukan perlapisan dan kemiringan lapisan batuan. Yang kedua adalah palu geologi. Palu geologi digunakan untuk mengambil sampel batuan yang ada dalam bentuk outcrop atau singkapan. Palu geologi ini terbagi menjadi dua jenis palu, yaitu palu sedimen dan palu metamorf. Lalu lanjut yang ketiga ada kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan mengenai objek-objek yang telah ditemui di lapangan. Kamera ini sangat penting untuk dibawa karena otak manusia tidak bisa mengingat secara detail setiap objek yang ditemui. Next, yang keempat, seperti gambar yang sudah kita lihat, itu adalah peta topografi, yang dimana peta topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan, memberikan gambaran tentang gejala dan proses geologi yang ada atau terjadi pada daerah yang dipetakan. Peta topografi atau peta kontur ini dibuat untuk memberikan informasi tentang keberadaan, lokasi, dan jarak seperti lokasi penduduk, rute perjalanan, dan komunikasi, serta membantu ahli geologi dalam menggambarkan permukaan bumi secara terperinci. Oke, next. Yang kelima ada GPS Garmin atau esensial, yang dimana manfaat utama GPS adalah dapat memberikan informasi posisi di permukaan bumi. Segala kegiatan yang berkaitan dengan posisi atau lokasi di permukaan bumi dapat diselesaikan dengan bantuan GPS. Lalu untuk peralatan yang terakhir adalah pita atau tali ukur. Bisa dilihat jelas gambar di PPT ini. Pita atau tali ukur biasanya digunakan untuk mengukur panjang lintasan atau ketebalan suatu lapisan. Pita ini biasanya berbentuk gulungan agar mudah dibawa kemana saja. Oke, next ada perlengkapan. Jadi bisa dilihat jelas pada gambar di PPT yang sudah saya tampilkan. Di sini ada 5 perlengkapan yang saya taruh di PPT tersebut. Yang pertama adalah tas lapangan, yang kedua papan scanner, kertas, pulpen dan pensil, alat tulis, dan juga spidol. Oke, untuk penjelasan perlengkapan, yang pertama adalah alat tulis, yang dimana kertas, buku, dan alat tulis ini digunakan untuk mencatat semua hasil dari survei yang dilakukan, mulai dari hasil data ukur, sketsa, deskripsi, letak singkapan, dan lain-lain yang perlu dicatat. Lalu yang kedua adalah tas lapangan. Tas ini merupakan alat vital yang sangat penting jika ingin melakukan survei, karena tas ini berguna untuk menaruh semua perlengkapan-perlengkapan yang sudah disebutkan tadi. Tas yang dibawa harus memiliki kapasitas yang cukup besar. Karena apa? Karena nanti pasti membawa hasil yang dilakukan saat survei. Kebayang kalau nggak bawa tas pasti ribet. Pokoknya pasti ribet banget dah tuh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai peralatan dan perlengkapan saat melakukan pemetaan di lapangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.